Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang pada ibadah keluarga di bulan Pelkes Rabu 10 Juni 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pelayan firman pada ibadah keluarga ini adalah Penatua Open Toga Torok. Selamat beribadah, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Ya Tuhan, Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami ingin bersyukur. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga di tempat ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan baginya, bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita membaca Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. sebab sesungguhnya
Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan pada kesempatan ini. Engkau masih memberikan karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, sebahagian kecil pelayan-pelayan-Mu dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah video live streaming pada malam hari ini, untuk ibadah keluarga di rumah jemaat-Mu masing-masing. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, urapi kami seluruhnya jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, agar apa yang kami baca, agar apa yang kami renungkan akan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini dapat kami mengerti, terlebih-lebih kami melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus ya Tuhan buat hamba-Mu, memohon kepadamu kiranya kuasai dengan Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membuka hati dan pikiran hamba-Mu, agar hamba-Mu kuat dan mampu menyampaikan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam ibadah kami, dan bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Firman Tuhan pada malam hari ini yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat
ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom buat kita semua. Puji dan syukur layak kita sampaikan kepada Tuhan, walaupun di situasi seperti saat ini yang masih kita alami, yaitu tentang pandemi COVID-19. Tapi dengan himpitan yang kayak begini tidak mengurungkan niat kita untuk bersama-sama keluarga memuji Tuhan. Walaupun ibadah yang kita lakukan saat ini, ibadah melalui video live streaming,
yang boleh kita lakukan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, yakin dan percayalah bahwa semua yang kita lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan untuk Bapa di surga. Dengan firman ini, dengan sinode memberi judul sesuai SBU, dengan SGDK memberi judul Berikan yang Aku Butuhkan. Dari judul ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terkadang kita keliru bahwa apa yang kita butuhkan, bahwa apa yang kita inginkan bertolak belakang yang Tuhan berikan. Terkadang kita sangat membutuhkan, tapi Tuhan Yesus belum memberikan kepada kita. Tapi di samping semuanya itu, bahwa Yesuslah yang mengetahui bahwa apa yang sebenarnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kalau judul LAI memberikan percakapan dengan perempuan Samaria, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri jauh sebelum kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Latar belakang Injil ini ditulis adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, karena orang Farisi sangat benci Tuhan Yesus dan tidak senang melihat atas pengajaran diri Yesus. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Di sana ia melintasi daerah Samaria, melewati kota Samaria, dan berjumpa dengan perempuan Samaria di kota Sikar dekat sumur yang diberikan Yakub. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dan perlu juga kita ketahui bahwa tujuan Injil ini adalah untuk meyakinkan kepada seluruh manusia, seluruh orang yang percaya bahwa Yesuslah Mesias dan Juru Selamat manusia. Intinya kitab Injil Yohanes ini adalah di Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, inilah inti daripada kitab Injil Yohanes ini. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini kalau kami mempelajari dibagi menjadi 4 bahagian, yaitu bagian pertama ayat 11 sampai 15 adalah membicarakan air sumur Yakub dan air hidup. Dan yang kedua ayat 16 sampai 19 berbicara tentang suami perempuan. Ayat 20 hingga ayat 24 yaitu membicarakan penyembahan yang benar. Ayat 25 sampai 26 membicarakan tentang Mesias. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, tadi judul Lembaga Alkitab Indonesia memberikan yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Pertanyaannya, apa yang dipercakapkan, apa yang diperbincangkan antara perempuan Samaria dengan Yesus?
ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yudea, Yesus mungkin karena pengajarannya di sana, dia ditolak di sana dan dia kembali ke Galilea, dia melalui Samaria. Bapak Ibu, kenapa Yesus melalui Samaria sementara Yesus itu sendiri adalah orang Yahudi? Dan boleh kita ketahui bahwa orang Yahudi tidak bergaul kepada orang-orang Samaria. Apakah memang oleh karena Yesus waktunya sempit sehingga melintasi daerah Samaria tersebut? Jauh dari hal tersebut Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa Yesus melakukan itu melintasi kota Samaria, ada visi Allah, ada firman Allah yang mau digenapi oleh Yesus itu sendiri, yaitu bertemunya dia seorang perempuan Samaria yang latar belakang kehidupan sosialnya sangat rendah. Mungkin di daerahnya juga sendiri dia dikucilkan. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dikatakan bahwa perempuan ini berlatar belakang kehidupan sosialnya yang sangat rendah? Yaitu bisa kita melihatnya di ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat kamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sebenarnya misi Allah kepada Yesus? Maka Yesus harus tiba, yaitu di kota Samaria dekat sumur yang diberikan kepada anaknya Yusuf, yaitu sumur Yakub. Di sana Bapak Ibu dikatakan di sini bahwa perempuan Samaria ini dia ketidakyakinannya menunjukkan ketidakyakinannya perempuan Samaria ini kepada Yesus. Juga perempuan Samaria ini ada keraguan membandingkan kebesaran Yesus dengan Yakub, nenek moyang mereka. Dan juga di sana si perempuan ini ada salah pengertiannya, juga cerita status sosial. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Di ayat 11 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam." Dan inilah keraguan itu. Dan juga berikutnya, "Engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, dari manakah Yesus mendapatkan air hidup itu? Ini yang perlu sekarang kita ketahui Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Itu makanya diberikan judul, "Berikan yang aku butuhkan." Jadi Tuhanlah yang paling tahu akan apa yang dibutuhkan manusia, yang akan dibutuhkan oleh umatnya itu sendiri. Bahwa perempuan Samaria berpikiran kalau Yesus memberikan air hidup itu, tidak perlu lagi perempuan Samaria ini mengambil air ke sumur itu lagi. Dia perempuan Samaria ini kalau ke sumur Yakub itu dia melihat situasi sepi atau di siang hari. Di situ baru dia datang ke sumur mengambil air. Kenapa? Yaitu latar belakang dia sering diperguncingkan orang. Maka dia selalu waktu sepi dia mengambil air. Dan di sanalah dia berjumpa dengan Yesus.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan sekedar air minum yang kita minum untuk haus dahaga kita, tapi jauh dari situ. Yesus memberikan air hidup kepada kita, agar air hidup itu mengalir di diri kita dan memancarkan sinar kepada setiap orang yang kita kasihi, dan juga kepada sesama manusia, dan juga kepada walaupun musuh kita sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini juga dikatakan bahwa perempuan Samaria atas keraguannya kepada Yesus, percakapan demi percakapan dilakukan mereka. Bahwa juga perempuan Samaria mengatakan Yesus Nabi, karena Yesus sendiri itu mengetahui latar belakangnya perempuan Samaria tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan juga di Alkitab ini juga dikatakan bahwa pengetahuan perempuan Samaria tentang Alkitab, tentang kerohanian tidak dangkal. Kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena di sana katakan perbincangan mereka dikatakan Tuhan benar, bahwa nenek moyang kami mengatakan bahwa di gunung inilah menyembah Tuhan, dan juga kamu mengatakan bahwa di Yerusalemlah boleh menyembah Tuhan. Dan ini juga yang diluruskan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria, di mana dikatakan di sini, yaitu ayat 20 hingga ayat 24. Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dijelas katakan di sana Bapak Ibu, bahwa menyembah Allah itu tidak disekat oleh ruang dan tempat, ataupun disekat dalam waktu, tetapi kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Pembicaraan mereka semakin jauh Bapak Ibu antara perempuan Samaria dan Yesus Kristus. Di ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Setelah jelas dikatakan kepada perempuan itu bahwa Mesias itu adalah Yesus, dengan memberikan air hidup kepada perempuan ini. Lalu perempuan berangkat ke Samaria, ke kotanya, dan dengan itulah cara Yesus memberikan air hidup kepada perempuan Samaria. Dia berkata-kata di Samaria sana, di kota Samaria. Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan, sekedar kita ketahui bahwa ketika manusia berlatar belakang yang tidak baik, pasti kita kucilkan, pasti kita tidak mendengarkan apa yang diomongkan dia. Apalagi seorang perempuan Samaria ini
yang berlatar belakang kawin cerai, mempunyai 5 suami. Tetapi juga dia masih didengarkan orang-orang di kota Samaria. Oleh karena apa? Kekuatan berbicara, roh air hidup yang sudah diberikan Tuhan kepada perempuan ini, dia lantang menyatakan bahwa Mesias yang dikatakan Yesus Kristus sudah hadir saat ini. Dia katakan ada di sana, menunjuk di sumur yang mereka berjumpa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita ambil makna di sini sebagai aplikasi dalam kehidupan kita? Saya katakan tadi bahwa perempuan ini bukan perempuan yang benar, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Mesias itulah Yesus yang menyelamatkan umat. Di ayat 39 sampai 42 pasal keempat ini dijelaskan di situ Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya akan bacakan. Kenapa saya bilang perempuan itu dipakai Tuhan? Dan oleh karena keberadaan perempuan itulah, maka banyak bertobat orang Samaria. Buktinya apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Kita garis bawahi. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau mengatakan begini. Ketika air hidup itu telah Yesus berikan kepada kita, maka kita sanggup dengan air hidup ini untuk menyucikan hati kita biar lebih murni lagi, untuk memancarkan sinar kasih kepada orang-orang kekasih dengan air hidup ini yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita juga mampu menghidupi keluarga kita, mampu menghidupi orang-orang di sekitar kita. Dalam pengertian menghidupi yaitu memberikan spirit. Ketika kawan-kawan kita lemah, ketika kawan-kawan kita sakit, maka kita hadir untuk memancarkan sinar dari air kehidupan itu sendiri. Ini yang makna yang paling mendalam yang boleh kami sampaikan ke hadapan Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian. Mari kita juga belajar dari firman ini, agar apa kehendak Tuhan Yesus dalam diri kita boleh kita lakukan melalui air kehidupan yang dikasih Yesus. Kehadiran Yesus seperti mata air di dalam diri orang percaya. Dari mata air itu mengalir aliran kasih karunia yang berlimpah-limpah, menyucikan jiwa seseorang. Di dalam jiwa ini ada banyak hal yang harus ditinggalkan dan dipulihkan dengan aliran air hidup ini. Melalui air hidup ini, Yesus memakai perempuan Samaria yang banyak bertobat. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita merenungkan firman ini, dan jangan hanya sebatas mengetahui, tapi marilah kita berbagi kasih, berbagi karunia kepada sesama kita. Walaupun pada masa-masa sekarang ini yang selalu menyulitkan kita dari dampak COVID ini,
Tetapi yakin dan percayalah, dalam firman ini dikatakan bahwa Yesus mengetahui apa yang kita butuhkan. Dampak COVID ini kita di PHK, dampak COVID ini kita susah mencari pekerjaan. Tetapi yakin dan percayalah kepada Yesus bahwa air hidup yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, kita mampu melewati semuanya ini untuk menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kuasa-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini, di ibadah keluarga yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Firman-Mu yang sudah Kau izinkan untuk kami baca, untuk kami renungkan pada malam hari ini, untuk menyegarkan kerohanian kami, untuk menyegarkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu lah, oleh karena air kehidupanlah yang Kau berikan kepada kami, hingga kami mampu berdiri, mampu melakukan segala sesuatunya untuk saat ini. Ya Tuhan, ajari kami terus dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintahan kami, dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami, agar apa mereka yang lakukan, agar kebijakan apa yang mereka ambil di dalam membangun bangsa kami ini, itu merupakan semua dari kehendak Tuhan. Terus arahkan hati dan pikiran para pemimpin kami Tuhan, agar senantiasa mereka bersukacita memerintah, melakukan roda pemerintahan di bangsa kami ini, sehingga kami sebagai rakyat memperoleh hidup yang adil dan makmur. Bapa di sorga, kami berdoa buat rakyat bangsa kami ini, di mana Tuhan jelas Engkau mengetahui sampai pada saat ini masih kami merasa kekhawatiran, merasa ketakutan oleh karena keberadaan pandemi COVID-19 pada saat ini yang belum berakhir Tuhan. Tapi dalam kekhawatiran kami, ketika kami menyandarkan kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan tetap menolong kami. Maka Tuhan tetap menjauhkan dari kami segala mara bahaya, termasuk COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa kepada tenaga para medis yang paling terdepan untuk mengobati korban pandemi ini. Kiranya juga Tuhan melindungi, menjauhkan penyakit ini dari para medis, agar mereka senantiasa boleh menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini. Terkhusus Tuhan buat gerejamu GPIB Hosana Tanjung Uban. Dalam pelayanan dan penata layanannya ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam pengasihan Tuhan. Kami berdoa kepadamu buat pendeta kami, Pendeta Rorodiah Kusumawati. Kami berdoa juga buat kostor kami. Kami berdoa juga Tuhan buat tata usaha gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan mereka melakukan segala aktivitasnya hanya hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di GPIB Hosana ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, ketika mereka dalam kelemahan tubuh, ketika mereka dalam mengalami suatu penyakit, kami datang dan memohon kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber untuk menyembuhkan segala penyakit dan menguatkan kami yang lemah, agar di hari-hari ke depannya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami dapat berjumpa dengan kami dan bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kami yang hadir pada saat ini, baik kami sebagai pelayan liturgos, Yaken Nancy Embassy Pengah, baik kami sebagai organis Bapak Helsesman Bindura, baik kami sebagai multimedia Saudara Kevin Bawimbang. Kami menyerahkan sepenuhnya akan kehidupan kami ya Tuhan, akan apa yang kami lakukan pada saat ini. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, hanya hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah melalui pelayanan kami ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh karena kasih-Mu. Kau pakai kami Tuhan semakin luar biasa dalam pelayanan ini. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga kami, buat sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan sepenuhnya akan kehidupan mereka ke tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa kepadamu buat jemaat-Mu yang merayakan pertambahan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya atas pertambahan usia itu ya Tuhan, maka semakin menguatkan, maka semakin bersukacita untuk
memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar doa syafaat ini kami layak sampaikan ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan juga hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sari warta ibadah keluarga di bulan Pelkes, Rabu 10 Juni 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Open Togatorok atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi penjangkahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu 14 Juni 2020 dan ibadah keluarga 17 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silahkan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan atau diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikannya melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahi atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian sari warta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
sejak ku pandang Yesus, Diu tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.